Hey everybody, welcome back to my channel. Channel ini adalah channel yang membahas mengenai sastra dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti bahasa, budaya, ataupun sosial. Nah, biasanya saya membahas mengenai teori-teori sastra yang kerap digunakan atau diaplikasikan dalam penelitian sastra atau kritik karya sastra. Nah, sebagai dosen sastra Inggris, saya juga kerap mendengar kebingungan gitu ya dan pertanyaan mengenai jurusan sastra Inggris gitu. Jadi banyak pertanyaan tidak hanya dari orang yang penasaran atau ingin tahu mengenai sastra Inggris. Jadi mereka yang ingin mengambil jurusan ini, tapi juga dari mahasiswa sastra Inggris itu sendiri yang dimana para mahasiswa itu juga cukup struggling gitu ya untuk menghadapi gitu kan atau mengikuti beragam mata kuliah yang ada di jurusan sastra Inggris. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba untuk membantu memperkenalkan mata kuliah ya, sastra Inggris yang ada di jurusan sastra Inggris dan penjelasan secara umum ya, penjelasan secara umum tentang apa-apa saja yang diambil, kemudian ilmu-ilmu apa yang bisa didapatkan, dan mungkin ada hal-hal lain mengenai yang bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Tetapi untuk video kali ini saya berfokus kepada jenis-jenis mata kuliah dan penjelasannya secara umum. Oke, jadi tetap di sini ya, tetap di channel saya untuk melihat atau menonton video ini. Oke. Nah, banyak yang bertanya tentang jurusan sastra Inggris. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di jurusan ini? Apakah mahasiswa yang masuk ke jurusan sastra Inggris itu mempelajari misalnya bagaimana menulis karya sastra seperti novel gitu, atau membuat puisi, atau malah menyutradarai film? Apakah seperti itu? Jawabannya sebenarnya ya dan tidak. Tidak secara spesifik, tetapi bisa ya. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita lihat sama-sama ya. Oke, jadi jurusan sastra Inggris ini sebenarnya adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa Inggris ya, tapi lebih mendalam dari sisi sastra dan linguistiknya. Dan tidak hanya itu, sastra Inggris ini mahasiswanya itu juga mempelajari beragam elemen lain atau unsur-unsur lain atau mata kuliah lain yang berhubungan dengan bahasa, berarti di dalam bidang dan ranah bahasa serta komunikasi. Karena bahasa Inggris yang digunakan di sini itu tidak hanya berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Memang kita mempelajari bahasa Inggris, berbicara, menulis, mendengar, dan membaca memang, tetapi juga lebih dalam. Nah, kita lihat satu persatu secara umum. Nah, kita lihat ini adalah kurang lebih adalah penggambaran dari jurusannya, major description. Kajian berbagai karya sastra. Nah, bahasa Inggris yang digunakan di dalam perkuliahan sastra Inggris ini itu digunakan untuk mahasiswa agar dapat bisa menganalisis, membahas, dan memahami karya-karya sastra. Itu medianya, seperti misalnya puisi, prosa, dan drama atau play, serta film dan hal-hal lain yang berhubungan dengan karya sastra tadi ya. Jadi karena karya-karya sastra itu dalam bahasa Inggris, oleh sebab itu dipahami, kemudian dianalisis, diinterpretasikan itu dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Karena memang dalam bahasa Inggris ya kan. Tetapi sastra Inggris juga tidak sekedar membahas karya-karya sastra, tetapi juga membahas bahasa Inggris yang berhubungan dengan budaya. Makanya nanti ada American Studies, misalnya British Studies, mungkin Australian Studies dan sebagainya, di mana bahasa Inggris itu
digunakan sebagai bahasa pertama, ya kan, atau bahasa yang digunakan di negara itu. Nah, jadi tidak hanya dipelajari bahasanya, tetapi juga budayanya. Selain itu, sastra Inggris juga mempelajari bahasa dan komunikasi. Jadi tidak hanya bahasa Inggris, tetapi yang berhubungan dengan bahasa. Dalam hal ini tentu saja bisa saja perbandingan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat lebih dalam ya. Nah, apa sih yang bisa didapatkan di dalam perkuliahan sastra Inggris ini? Yang jelas pertama adalah spoken English skills. Karena bahasa pengantar bahasa Inggris, kemudian mempelajari bahasa Inggrisnya juga, ingin mengutarakan pendapat juga menggunakan bahasa Inggris, maka ada spoken English skills. Dan tentunya bisa dikatakan 4 basic English skills ya, termasuk writing English skills. Menulis dari yang sederhana, misalnya grammar gitu ya, grammar, sampai ke yang lebih kompleks, misalnya ke essay, dan akhirnya adalah research gitu ya, penulisan, analisis atau riset atau penelitian mengenai karya sastra. Ya, itu writing English skills. Kemudian ada reading comprehension tentunya, di mana mahasiswa sastra Inggris itu mempelajari dan dituntut untuk memiliki reading comprehension, pemahaman membaca. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena media di dalam sastra Inggris ini tentunya adalah banyak yang berupa teks. Yaitu ya literary text atau academic reading nantinya ya. Dan itu sebabnya reading comprehension itu bisa didapatkan dan memang dituntut agar mahasiswa itu mampu untuk menguasai skill ini. Kemudian mahasiswa itu juga akan mendapatkan structured way of thinking atau kita sebut dengan critical thinking, di mana pola pikir tidak sekedar memahami bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi juga bisa berpikir dengan cara terstruktur dengan bahasa Inggris, dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ketika kita menganalisis ya, kita harus paham bagaimana menempatkan pola pikir kita, bagaimana kita menginterpretasikan, mengevaluasi, mengaplikasikan teori dan sebagainya. Maka structured way of thinking ini kemudian akan menimbulkan yang nanti namanya analytical knowledge and skills dan interpersonal skills. Ini adalah hal-hal yang bisa didapatkan atau dikuasai oleh mahasiswa di dalam kuliah sastra Inggris. Nah, sekarang kita akan lihat pelan-pelan secara umum saja, yaitu the subjects atau mata kuliah. Supaya bagi teman-teman yang belum pernah kuliah di sastra Inggris atau ingin dapat gambaran atau memang ingin mendaftar untuk masuk ke dalam perkuliahan sastra Inggris, ini dapat menjadi gambaran kurang lebih ya. Kita lihat yang pertama adalah English, jelas karena sastra Inggris otomatis berarti mahasiswanya harus belajar dan harus mampu menguasai basic skills, 4 basic skills dan yang berhubungan dengan bahasa Inggris tadi. Misalnya vocabulary, reading, writing, listening, speaking, itu pasti ada. Mata kuliah ini pasti ada ya. Vocabulary itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian reading, memahami bacaan, dari bacaan yang sederhana, kemudian academic, dan tentunya literary text. Kalau akademik kan terstruktur formal, sedangkan literary text atau sastra gitu, itu nanti tentu akan membutuhkan skill dan knowledge yang lebih, yang dipelajari di mata kuliah lainnya. Writing tentu saja itu untuk membantu mahasiswa untuk menganalisis gitu ya, untuk melakukan penelitian. Listening ya dalam bahasa Inggris dan speaking tentunya. Nah, selain English ya, ini linguistics. Jadi tidak heran di teman-teman yang sudah kuliah di sastra itu mempelajari hal yang sedikit kompleks gitu ya, yaitu linguistics. Linguistics itu kalau saya coba untuk jelaskan dengan gaya saya sendiri ya.
Linguistik itu sebenarnya adalah elemen-elemen lain yang mengelilingi bahasa. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya bisa berbicara bahasa Inggris, berarti kita menggunakan bahasa Inggris. Saya bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, atau bahasa ya, apa saja, Melayu gitu ya, atau bahasa Dayak gitu. Nah, di situ hal-hal yang mengelilinginya atau elemen-elemen lain yang mempengaruhi bahasa yang kita gunakan itu tadi, baik berbicara maupun dalam tulisan, itu disebut dengan linguistics. Misalnya phonology. Phonology itu berhubungan dengan phonemes, phonetics gitu ya. Itu berhubungan dengan bunyi. Ya, jadi kita akan mempelajari bunyi. Dalam bahasa Inggris itu ciri apa saja sih? Misalnya yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, misalnya ada bunyi seperti th dalam kata misalnya thunder, atau misalnya j dalam kata measure, dan sebagainya. Nah, begitu juga memang fokusnya adalah bahasa Inggris, tetapi phonology ini bisa membantu kita untuk memahami pola atau ciri bunyi dari beragam macam bahasa. Tuh. Morphology berhubungan dengan kata, ya kan? Berhubungan dengan morphemes, satuan terkecil dalam bahasa yang punya makna. Itu akan mempermudah kita untuk memahami vocabulary dalam bahasa Inggris tanpa harus 100% menghafalnya. Misalnya ada kata nation, kemudian national, nationality, nationalism, nationalized misalnya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian sinteks ini structure, lebih bisa juga dikatakan gampangnya adalah grammar gitu ya. Morphosyntax berhubungan morfologi dan sinteks. Semantics adalah makna dari bahasa. Jadi satu kata diucapkan ternyata itu punya makna. Maknanya tergantung apa? Tergantung banyak hal. Nah, makanya nanti akan dipelajari di semantics. Pragmatics, ketika bahasa dilihat maknanya dari penggunaannya atau konteks. Sociolinguistics, bahasa berhubungan dengan masyarakat. Ya, kemudian psycholinguistics, bahasa berhubungan dengan proses pembentukannya. Bagaimana seorang anak sampai dewasa itu proses dia berbahasa. Nah, intinya linguistics akan berhubungan dengan itu. Memang complicated, kompleks gitu ya. Tapi ini challenging. Saya mau bilang fun tadi ya. Banyak mahasiswa yang kebingungan, stres, bahkan sampai stres gitu ya, ketika mempelajari ini. Tetapi ini memang diperlukan dalam kuliah, dalam jurusan sastra Inggris, dan memang harus dikuasai ya, harus dikuasai. Oke. Kemudian selain linguistics kita punya literature. Nah, ini menu utama literature. Makanya sastra Inggris itu nanti lulusannya akan SS, sarjana sastra di Indonesia gitu ya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai English Literature atau English Letters. Nah, literature ini menu utamanya adalah di mana mahasiswa itu mempelajari atau mengkaji karya-karya sastra. Yang utamanya biasanya adalah poetry, drama, sama prose. Poetry itu yang kita pelajari seperti ini. Poetry itu adalah puisi. Jadi bisa mempelajari misalnya karya-karya besar sastra Inggris maupun sastra Amerika. Orang-orangnya, maksudnya poetnya gitu ya. Kemudian sejarahnya, mungkin juga bisa berhubungan dengan beragam macam genre dari poetry, temanya, kemudian bisa juga detail, makanya nanti ada misalnya poetry 1, poetry 2 gitu ya, lanjutannya gitu. Bisa juga mempelajari bentuk, apa itu stanza, apa itu verse, dan sebagainya gitu. Kemudian drama ini juga sama mempelajari misalnya Shakespeare, mempelajari misalnya Eugene Ionesco, membahas tentang stylenya dan sebagainya. Meskipun beberapa memang salah paham mengenai mata kuliah drama dengan berpikir bahwa di dalam drama mahasiswa itu mempraktekkan. Memang itu juga tidak salah mempraktekkan drama, misalnya satu kelas, kemudian kelompok dan mempraktekkan drama tertentu. Itu juga bagus untuk pemahaman dramanya. Tetapi fokus dari drama ini adalah di mana mahasiswa itu mempelajari tentang
hal-hal yang berhubungan dengan English drama atau American drama, termasuk stage-nya, kemudian termasuk sama seperti poetry ya, ataupun prose gitu ya, tokoh-tokohnya, alirannya, karya-karya terkenal, dan bagaimana menikmatinya atau mencari maknanya. Nah, jadi biasanya membaca dan menganalisis, mengartikan gitu ya. Mengartikan itu bukan menerjemahkan, tapi mengartikan atau memaknai gitu. Begitu dengan prose. Prose juga akan mempelajari bisa novel, short story, atau mungkin berkembang ke arah lain, misalnya graphic novels misalnya, atau cerita bergambar yang berhubungan dengan prose. Drama itu sendiri juga misalnya kadang-kadang kita bisa mempelajari film, karena film itu bisa dikatakan adalah bentuk modern dari drama. Kemudian literary criticism, literary theory, atau lebih dalam namanya critical theory, teori-teori yang digunakan, yang diaplikasikan untuk membahas karya sastra. Kemudian introduction to history of English literature, American literature, English literature, Australian literature, atau karya sastra lain yang berbahasa Inggris, misalnya South African literature, Filipino, right, literature, dan sebagainya gitu. Jadi yang semua hal yang berhubungan dengan sastra, tidak hanya di lapisan luar, tapi ke dalamnya. Ya. Jadi membuka benar-benar sastra. Nah, makanya penggunaan bahasa Inggris tadi yang di pertama, kemampuan bahasa Inggris itu nanti akan ditingkatkan dengan ini. Jadi misalnya diskusi menggunakan speaking skill kan, diskusi mengenai karya sastra, atau writing, atau tentunya reading gitu ya. Jadi bukan hanya membaca dan memahami, tetapi lebih ke dalamnya lagi, menggunakan teori, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan hal-hal yang lebih dalam. Nah, tapi selain literature sebagai menu utama, itu juga ada ini mata kuliah lain yang kok ada gitu ya. Misalnya yang berhubungan dengan translation theory, translation workshop. Translation theory adalah teori-teori penerjemahan, menerjemahkan karya sastra, menerjemahkan apa saja, misalnya seperti literary translation itu berarti menerjemahkan karya sastra, karena pasti memiliki teknik tertentu yang harus dipelajari ketika ingin menerjemahkan karya sastra. Bisa juga translation workshop. Translation workshop beda dengan translation theory adalah, kalau translation theory adalah pemahaman atau knowledge gitu ya, bidang pengetahuan tentang teori-teori terjemahan. Sedangkan translation workshop itu lebih ke prakteknya, menerjemahkan gitu ya. Bagaimana bisa supaya ketika diterjemahkan itu bisa diterima atau dipahami gitu. Nah, seperti dijelaskan juga bahwa sastra Inggris ini, di jurusan sastra Inggris itu juga mempelajari tentang budaya, maka ada cross culture understanding, karena bahasa itu tidak mungkin dilepaskan dari budaya. Maka cross culture understanding nanti mahasiswa akan mempelajari tentang perbedaan budaya gitu ya, dan ini tergantung dari bagaimana cross culture understanding ini difokuskan atau dibawakan oleh kelas ini gitu. Jadi misalnya mau fokusnya kemana? Apakah beberapa itu fokus ke, misalnya yang terkenal adalah American sama British, the differences between the cultures, including the use of the language dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih luas, yaitu konsep dari budaya, berhubungan dengan mungkin philosophy, habits, kemudian kebiasaan gitu ya, kemudian ritual mungkin dan sebagainya. Kemudian communication theory tentunya berfokus kepada teori komunikasi. Teori komunikasi itu adalah bahwa beragam cara yang digunakan untuk manusia berkomunikasi, karena kita tahu bahwa komunikasi itu tidak sederhana, namun juga tidak sederhana, bisa juga complicated. Komunikasi tidak harus tidak hanya menggunakan spoken language ya. You can communicate using your hand, your gestures. Sometimes you use even the movies, bahkan film itu adalah cara orang untuk berkomunikasi. Karya sastra itulah cara orang berkomunikasi. Nah, maka communication theory ini akan dipelajari. Introduction to journalism, karena journalism itu juga menggunakan bahasa, tulisan maupun cara melaporkan,
karena penggunaan bahasa dari journalism itu distinktif atau cukup berbeda dibanding kalau kita bandingkan dengan penggunaan bahasa di sastra atau bahasa sehari-hari. Nah, di sini akan dibahas interpreting practice, similar, agak serupa dengan translation, tetapi kalau interpreting itu adalah interpretation, itu adalah langsung gitu ya, langsung, jadi spoken. Jadi mata kuliah ini menuntut mahasiswa itu untuk menerjemahkan langsung dari source language dari targetnya. Misalnya kalau orang dari berbahasa Inggris berbicara di depan publik dan kita langsung menerjemahkannya, semacam itu ya. Itu salah satunya saja. Dan tentunya public speaking. Nah, intinya semuanya berhubungan dengan bahasa. Nah, jadi sastra itu memang menu utama, makanan utama. The main course is literature, literary works, and anything to do with it ya. Tetapi tidak hanya itu, sastra ya berhubungan dengan bahasa, budaya, komunikasi. Nah, oke. Jadi ini umum sekali. Ini umum sekali, adalah gambaran sedikit saja ya tentang kuliah sastra Inggris. Nah, di episode-episode berikutnya, di konten-konten berikutnya, saya mau coba untuk selain tetap membahas mengenai teori-teori sastra Inggris dan lebih mendalam mengenai teori-teori itu, saya juga mau coba memberikan gambaran lebih mendetail tentang masing-masing mata kuliah itu ya, mata kuliah apa sih yang dipelajari. Semoga ini dapat membantu bagi teman-teman yang masih bingung, penasaran, ingin tahu mata kuliah apa saja yang dipelajari di jurusan sastra Inggris. Atau bagi mahasiswa sastra Inggris yang sekarang sudah belajar sastra Inggris ini, supaya bisa melihat di semester berikutnya, atau ketika teman-teman ini memang sedang kuliah itu, gitu, sebenarnya apa sih yang tujuan utama dari mata kuliah ini, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang bisa saya dapatkan di mata kuliah itu. So I really hope that this video is helpful for you ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan, atau mungkin ada saran dan kritik mungkin bisa ditulis di komen, supaya konten-konten berikutnya, video-video berikutnya, dan cara saya membawakan ini bisa lebih baik. Okay, so I must say thank you very much for watching, dan semoga semuanya tetap sehat ya. Kita ketemu di video berikutnya. Goodbye.